Saudaraku, sebelum kita akan berdoa dan kita akan melanjutkan akan ibadah kita pada pagi hari ini, ada dua ayat firman Tuhan yang saya ingin bagikan. Sebelum nanti kita akan berdoa untuk semua Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan setiap pergumulan, dengan setiap masalah, dengan setiap persoalan, dengan setiap tantangan, karena janjinya adalah bahwa Injil ini harus disebarkan ke seluruh muka bumi dan menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian, bukan hanya didengar dan menjadi berita. Bukan hanya sekedar berita, bukan hanya sekedar kabar yang baik. Tapi kabar yang baik itu akan menjadi kesaksian. Artinya apa? Setiap Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara akan mengalami kabar baik itu dalam kehidupan setiap saudara, dan kabar baik itu menjadi kenyataan dalam kehidupan setiap saudara. Kalau firman itu bicara mengenai kesembuhan, saya dan saudara juga akan mengalami kesembuhan. Kalau firman itu bicara mengenai terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi, saudara dan saya juga akan mengalami kebenaran firman Tuhan itu. Kalau firman itu berbicara mengenai pemulihan dalam keluarga, pemulihan akan suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, apapun yang firman itu sampaikan, apapun yang janji Tuhan itu berikan dalam kehidupan kita, ketika firman itu menjadi kesaksian, artinya saya dan saudara bisa bersaksi bukan hanya karena kita sudah mendengar, tapi kita bersaksi karena kita mengalami. Itulah kesaksian. Kita bersaksi karena kita mengalami semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mazmur pasal yang ke-35 ayat yang ke-9 dan ke-10. Itu adalah pembacaan firman pada hari ini, saudaraku. Mazmur pasal yang ke-35 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripada Tuhan. Ayat 10 ini ayat yang sangat menarik sekali. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Ayat yang lain juga mengatakan, siapakah yang menolong yang lemah melawan yang kuat. Siapakah yang akan menolong yang sedikit melawan yang banyak? Tuhan. Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Bapak, Ibu, dan semua saudara, persoalan yang saya dan saudara hadapi, acap kali kita merasa Tuhan, persoalan ini tidak tertanggungkan. Masalah ini tidak tertanggungkan, tantangan ini tidak tertanggungkan. Dan kadang-kadang memang ada masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang demikian rumit, yang demikian besar, sehingga kita katakan Tuhan, ini melebihi dari apa yang saya bisa tanggung. Ini melebihi dari semua yang saya bisa terima, ini melebihi dari semua yang bisa saya handle. Nah, Alkitab mengatakan siapa yang akan menolong? Yang lemah melawan yang kuat, yang sedikit melawan yang banyak, Tuhan. Jadi apapun yang menjadi beban, menjadi persoalan, menjadi masalah dalam kehidupanmu, bahkan seandainya saudara merasa, Pak, ini tidak tertanggungkan. Ini jauh lebih besar dari semua yang saya bisa bayangkan. Ini jauh lebih besar persoalan ini dari yang bisa saya tanggung. Alkitab mengatakan, siapakah yang akan menolong? Yang kecil melawan yang besar. Siapakah yang akan menolong? Yang lemah melawan yang kuat. Siapakah yang bisa menolong? Yang sedikit melawan yang banyak. Acap kali kita merasa kecil, merasa lemah, dan merasa sedikit. Firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang menolong. Dialah yang menolong supaya yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Dialah yang akan menolong supaya yang lemah bisa mengalahkan yang kuat. Dialah yang menolong supaya yang sedikit ini bisa mengalahkan yang banyak, saudaraku.